Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman yang solih dan solihah. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Oke, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pekan lalu kalian sudah belajar tentang pertumbuhan hewan. Nah, pekan ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Disimak videonya baik-baik ya. Ya, teman-teman, kita lihat dulu bagian-bagian tumbuhan. Ini contohnya pada tanaman tomat ya. Nah, kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama ini ada daun ya, daun. Yang kedua ada batang. Selanjutnya ada bunga. Lalu ada buah dan ada akar. Nah, ini bagian-bagian tumbuhan ya. Contohnya selain tomat banyak, kalian cari sendiri ya. Selanjutnya, pernafasan tumbuhan. Tumbuhan kan juga makhluk hidup, jadi tumbuhan juga bernafas. Nah, tumbuhan itu bernafas menggunakan apa sih? Yang pertama menggunakan stomata atau mulut daun. Ya, jika teman-teman lihat pada kaca pembesar atau mikroskop, kalian lihat daun, nanti di daun tersebut ada bulat-bulat. Ini namanya stomata atau mulut daun. Nah, dengan ini tumbuhan bisa bernafas. Selanjutnya dengan apa ini? Kulit batang. Ya, selain stomata, tumbuhan juga bernafas menggunakan kulit batang atau lentisel. Nih, kalian lihat ada titik-titik pada batang, itu juga alat pernafasan pada tumbuhan. Ya, selanjutnya kita akan belajar fotosintesis. Nah, fotosintesis itu apa sih? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, dari tumbuhan kita kan biasanya mendapatkan buah atau hasil ya. Misalnya pada tanaman mangga kita bisa mendapatkan mangga, buah mangga. Misal pada tanaman jambu kita dapat mendapatkan buah jambu. Nah, itu jambu, mangga, buah itu termasuk hasil dari proses fotosintesis. Nah, jadi ini adalah proses fotosintesis. Simak ya gambarnya itu. Oh ya, tumbuhan mampu membuat makanan sendiri karena memiliki zat hijau atau klorofil. Jadi, kalau tanaman itu tidak memiliki zat hijau, jadi dia tidak bisa membuat makanan, menghasilkan buah. Nah, ini contoh ini merupakan proses fotosintesis ya. Tanaman ini tanaman tomat. Nah, dari energi cahaya matahari, dari sinar matahari itu tumbuhan menyerap sinar matahari itu dengan zat hijau daun atau klorofil. Nah, pada daun karbon dioksida atau gas yang didapat di udara bebas itu akan diambil melalui stomata atau mulut daun. Sedangkan akar itu menyerap air. Nah, proses ini berlangsung selama terus-menerus hingga nanti menghasilkan buah. Kalau ini tanaman tomat berarti menghasilkan nanti buah tomat. Nah, klorofil itu zat hijau pada daun. Jika teman-teman melihat daun dengan mikroskop atau kaca pembesar, nanti akan terlihat klorofilnya.
Selanjutnya kita akan belajar habitat atau tempat hidup tumbuhan. Pertama, tumbuhan bisa hidup di air. Contohnya apa saja? Nah, ini adalah apa? Bunga teratai. Ya, ini hidup di air. Selanjutnya ini adalah tanaman genjer. Tanaman genjer ini biasanya di sungai gitu. Nah, yang mirip tanaman genjer ini adalah tanaman eceng gondok. Bedanya, kalau eceng gondok itu bunganya berwarna ungu, sedangkan tanaman genjer bunganya berwarna kuning. Ini sering mirip. Yang kedua, tumbuhan bisa hidup di darat. Contohnya banyak sekali ya. Ada mangga, ada kaktus, ada cabai, jambu, dan lain-lain ya. Nah, yang ketiga, tumbuhan bisa menempel pada tumbuhan lain. Contohnya pada tanaman paku. Tanaman paku ini biasanya menempel pada pohon gitu. Ini tanaman paku itu banyak sekali jenisnya ya. Ini contoh tanaman pakunya. Selanjutnya, nah, perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu proses untuk memperbanyak jumlah tumbuhan. Jadi tumbuhan itu bisa memperbanyak jumlahnya dengan cara yang pertama alami. Alami itu tanpa bantuan manusia. Jadi tumbuhan bisa melakukan sendiri. Yang kedua dengan buatan. Buatan itu dengan bantuan manusia. Nah, perkembangbiakan alami pada tumbuhan yang pertama dengan biji. Jadi misalnya pada kapas, pohon kapas itu kan kadang bijinya jatuh. Nah, di bawahnya nanti biasanya muncul pohon kapas sendiri. Itu banyak sekali, misalnya mangga juga. Mangga. Nah, mangga, jeruk, semangka, itu ya dengan biji. Yang kedua dengan tunas. Tunas, contohnya pada pohon pisang, pohon bambu, dan cocor bebek. Ya, tunas itu kalau teman-teman lihat pada pohon pisang itu di bawahnya ada muncul anakan pohon pisang. Nah, itu namanya tunas, yang anakan kecil-kecil itu. Jadi di dalam tanah, di akarnya itu cabang ke sampingnya dari induknya, itu namanya tunas. Bambu, pohon bambu pun juga, jika teman-teman melihat di bawah pohon bambu itu biasanya ada anakan kecil, itu dengan tunas. Nah, itu tunas batang ya teman-teman. Kalau cocor bebek itu dengan tunas daun. Jadi misalnya teman-teman naruh daun cocor bebek di tanah, nanti di pinggirnya akan tumbuh tanaman cocor bebek itu. Yang ketiga dengan umbi. Umbi itu juga banyak ya teman-teman, misalnya wortel dan lobak. Ini ditanam di tanah. Nah, terus kentang, ubi jalar, bawang merah, bawang putih. Selanjutnya adalah spora. Spora ini biasanya pada tumbuhan paku. Spora itu bisa dilihat seperti kayak bulat-bulat gitu pada daun, pada tumbuhan paku. Itu namanya spora. Biasanya dibantu dengan bantuan angin ya. Nah, itu perkembangbiakan alami. Sekarang perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Yang pertama dengan mencangkok. Ini dengan bantuan manusia ya. Mencangkok itu seperti ini. Jadi pada pohon rantingnya kita kupas, terus di dalamnya itu kita sisain, terus kasih tanah hingga nanti muncul daun. Nah, setelah itu kita tanam di tanah. Ini namanya mencangkok. Contohnya pada pohon mangga, jambu kelengkeng. Yang kedua adalah stek. Stek itu ada dua, stek batang
Nah, misalnya kita potong batang suatu tanaman, kita potong lancip, kita tancapkan pada tanah. Hingga nanti dia akan berbunga atau akan muncul daunnya. Contohnya pada singkong, tanaman singkong dan bunga mawar. Yang kedua ada stek daun. Stek daun. Nah, misalnya ini contohnya pada cocer bebek ya. Ditaruh di tanah, kita tanam itu nanti bisa muncul sendiri. Selanjutnya okulasi. Okulasi itu menempel. Nah, misalnya ini ada suatu tanaman, kita kelupas, terus kita tempel dengan tanaman lain. Nah, ini contohnya pada belimbing, rambutan, mangga gitu. Ya, teman-teman. Oke, cukup sekian pembahasan pada hari ini. Untuk tugas nanti teman-teman bisa melihat pada buku PR tematik halaman 104 dan 105. Mari beraktivitas 1. Ya, nanti teman-teman membuat kalimat menggunakan berbagai nama tanaman yang ada di gambar. Ya. Lalu nanti teman-teman fotokan. Oh ya, ditulis di buku tugas, difotokan dan dikirim ke Google Classroom ya. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.